Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Selamat datang di rumah Tuhan, jemaat yang terkasih. Selamat datang Pak Tristan. Terima kasih untuk berkat yang mau di-share-kan ke kita dalam pemberitaan firman yang luar biasa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya pada pagi hari ini. Ibadah raya pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan penuh ucapan syukur, dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini, apa kabar? Luar biasa ajaib. Ya, amin, puji nama Tuhan. Mari kita datang di rumah Tuhan, memberikan yang terbaik oleh pujiannya. Kita naikkan penyembahan, kita naikkan. Dalam 10 segenap hari kita tetap mengucap syukur dalam kondisi keadaan apapun. Haleluya. Glory, haleluya. Terimalah Tuhan pujian kami naikkan di hadapan Bapa. Raih puji pujian ini kondisionalkan dilakukan. Pujian penyembahan kami menjadi rupa yang baru di hadapan Bapa.
dalam tangan pimpinan terlebih dahulu berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan bersama-sama dengan mata. Amin. Haleluya. Kasih tunjuk kepada kita yang terbaik. Haleluya. Kita akan meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Ho, yo, ho, yo. Amin. Puji nama Tuhan ya. Bahwa percaya Bapak Ibu di sini ada hadirat Tuhan. Amin. Bahkan memenuhi tempat ini. Amin. Amin.
Hidup Gusti selama-lamanya kita percaya kalau ngandul Gusti pasti Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, menyertai kita setiap langkah-langkah kita. Karena kita mendekat sama Tuhan, nyender Gusti, tambah hari tambah setia sama Tuhan, tambah bertidosa. Setiap hari kita dekat sama Tuhan. Haleluya. Nyender Gusti, nyender ing sisi Gusti kandhane Gusti. Tiba waktunya kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan sebelumnya kita akan satu pujian bersama Yesus. Masalah
Semua diberkati Tuhan, ada Amin. luar biasa. Saya akan panggil anak-anak PRBK rindu memberikan yang terbaik melalui puji-pujian yang dinyanyikan. Mari monggo. Ya, silakan.
Terima kasih. Persembahan yang luar biasa ya. Jangan lelah belakannya tuanya anak-anakku. Baik, tidak. Di nama Tuhan, di bawah punya akan memberikan persembahan Allah. Kita angkat tinggi-tinggi halo supaya ada yang menerima atau yang belum. Kita angkat tinggi-tinggi. Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami memberikan yang terbaik dari persembahan kami, tanda kesetiaan kami ya Tuhan. Tujukan persembahan ini semua untuk namamu, tempat ini untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak berkati tangan memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita asal pujian takulah, maka kita akan ngomong. Kalau kita berkati pujian yang kita Satu
30, 60 bahkan 100 kali lipat. Ada amin. Amin. Bapak Ibu berkali Tuhan saja untuk kita bangkit berdiri mendengarkan firman Tuhan, tak satu pujian dalam segala keadaan apapun. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Dalam keadaan kami Tuhan, kami tetap pandang Engkau. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami tetap mencari wajah-Mu Tuhan. Utamakan Engkau Bapa, akan Kau segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dan yang utama. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau Alfa dan Omega. Haleluya. Ya
kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Amin. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini dapat membawa hidup kami kepadamu dengan mengikuti segala rencanamu dan melakukan segala kehendak-Mu atas hidup ini. Mari Bapa di surga, berbicaralah kepada kami. Kami semua umat-Mu membuka hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, sampaikan isi hati-Mu, supaya hidup kami semakin indah pandang di hadapan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita sama-samakan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kalau saya mendengar pujian pagi hari ini, kita selalu berharap akan segala pertolongan Tuhan. Segala masalah kehidupan kita pasrahkan kepada Tuhan. Dengan lagu-lagu pujian ini menghibur bagi kita, selalu untuk gandul Gusti. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah agar kita selalu memberikan kekuatan bagi diri kita, agar kita selalu kuat dalam menghadapi segala masalah kehidupan kita. Baiklah, mari kita membuka di Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah kekuatan bagai raja wali. Tidak terasa kita telah mengakhiri di tahun 2025 ini. Di tengah-tengah kekhawatiran memasuki tahun 2026, firman Tuhan pagi ini mengingatkan agar kita selalu datang kepada Tuhan dan tentunya berharap kepadanya. Menanti-nantikan Tuhan dalam terjemahan lain dikatakan berharap kepada Tuhan supaya kita memiliki kekuatan yang baru. Menarik dikatakan mereka yaitu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung raja wali adalah raja dari segala burung. Karena ukurannya, kegagahannya, dan posisi raja wali sebagai raja di atas segala
Secara umum, Raja Wali memiliki sebutan yang lain, yaitu Burung Garuda, karena dianggap sebagai raja burung. Garuda diartikan sebagai raja segala burung, yang juga dikenal sebagai burung sakti, elang Raja Wali. Karena memiliki keunikan dan keistimewaan yang Tuhan berikan, beberapa artikel menulis, ketika ada badai, Raja Wali akan terbang lebih tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap ini melambangkan sebuah sinergi yang berarti kegiatan gabungan atau kegiatan bersama-sama. Bukan kebetulan kita mengakhiri di tahun 2025 dengan kekuatan yang kuat bersama, bersinergi satu sama lain sehingga mendapat kekuatan baru. Seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tentu Raja Wali memiliki dua sayap yang saling bersinergi, sehingga burung Raja Wali ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita belajar bagaimana sebagai orang percaya harus memiliki sinergi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita harus cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasanya. Ada perkara besar yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita berbicara menanggung segala perkara di dalam kekuatannya. Sekali lagi tentang Raja Wali. Ketika ada badai menyerang, kita tidak harus menghindar, tetapi justru membiarkan diri kita di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya, bukan mengepak-ngepak sayapnya, tetapi justru menghampiri badai dengan membentangkan sayapnya, serta mengikuti putaran badai tersebut. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa sehingga mengatasi segala badai kehidupannya. Bersinergi dengan Roh Kudus berarti mengundang kehadiran dan bimbingan Tuhan ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada satu ungkapan, badai
pasti berlalu. Badai sebesar apapun tidak akan terus selamanya ada dalam kehidupan kita. Pasti akan berlalu. Apalagi bila kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti Raja Walaupun tadi akan terbang tinggi melewati badai. Bahkan dijadikan kesempatan untuk dia terbang semakin tinggi. Ini yang harus kita pelajari dari seekor burung Raja Wali. Lalu apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan kekuatan kita yang selalu terus diperbarui? Memasuki tahun 2026 ini, kita akan belajar ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekuatan yang terus diperbaharui di dalam kehidupan kita dalam menghadapi tahun 2026 ini. Yang pertama, saudara, senantiasa berharap kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan kita ini harus selalu berharap kepada Tuhan. Bukan kepada situasi yang ada di sekitar kita. Fokus pada pentingnya untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan jadi berkat bagi mereka yang melakukannya. Berharap kepada Tuhan itu berarti mengikatkan iman pada janji-janjinya, menjadikan sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan menyerahkan segala kekhawatiran serta harapan kepada Tuhan melalui doa dan iman kita. Ini adalah sikap yang aktif yang membawa keyakinan akan pertolongan, kedamaian, dan tentunya ketenangan bagi kita. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan kita, dan sumber perlindungan yang tidak pernah mengecewakan bagi kita. Lalu sikap apa yang harus kita miliki agar kita memiliki kekuatan baru setiap saat? Yang pertama, saudara, keyakinan pada janji Tuhan. Berharap pada Tuhan itu berarti mempercayai firman dan janjinya. Kepercayaan ini menjadikan jangkar yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan-kesulitan hidup kita, khususnya dalam menghadapi di tahun 2026 ini. Yang
kedua, menguatkan hati, mengendalikan pikiran agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran ataupun ketakutan yang akan kita hadapi di tahun 2026 ini, melainkan dipenuhi dengan keyakinan dan iman kepada Tuhan bahwa pertolongan pasti ada. Ketiga, sabar menanti pertolongan. Menanti dengan sabar dan tentunya dengan kesetiaan kita. Tidak terburu-buru mencari solusi yang lain. Pertolongannya akan datang tepat pada waktunya dan dengan cara tentunya yang dikehendaki oleh Tuhan. Sikap tabah, teguh, dan menahan diri sambil tetap berusaha serta berdoa dengan keyakinan penuh bahwa pertolongan Allah pasti datang tepat waktunya. Amin. Tidak hanya berarti pasrah tanpa aksi, tapi juga membangun kekuatan batin untuk menghadapi segala cobaan hingga pertolongan itu ada dan tiba pada waktunya. Lalu apa manfaatnya kita untuk berharap kepada Tuhan? Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Apa manfaatnya? Yaitu sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Ketika dunia tidak pasti, berharap pada Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Dia adalah perisai dan pertolongan yang akan membuat hati kita bersukacita dan bersyukur selalu. Amin. Kita terhindar dari kekhawatiran. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati, sehingga dapat menghindari segalanya dengan tenang dan penuh dengan kemenangan. Meyakinkan jawaban atas doa. Tuhan selalu mendengarkan segala seruan doa kita dan dekat dengan orang-orang yang mencarinya. Dia memberikan jawaban dan pertolongan dari surga untuk kita tentunya. Selalu berharap oleh doa-doa kita. Dia selalu akan mendengar meskipun jawaban doa tidak langsung kita dijawab oleh Tuhan. Hasilnya yang tidak mengecewakan, harapan kepada Tuhan tidak akan pernah palsu, karena didasarkan pada jaminan janji-janjinya yang pasti tentunya ditepati oleh Tuhan Allah Bapa kita, karena Dia mengasihi kita. Lalu bagaimana cara mewujudkan
pengharapan-pengharapan itu, yaitu melalui doa, menyampaikan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita menaruh pengharapan kepadanya? Rajin-rajinlah berdoa dengan segala permohonan kita, meskipun belum dijawab. Doa adalah nafas kehidupan kita. Yang kedua, melalui ibadah dan firman Tuhan, mencari Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Rajin berdoa, rajin beribadah. Bila kita tidak pernah datang beribadah, bagaimana menilai Tuhan akan kesetiaan kita? Beribadah mewujudkan niat hati kita untuk setia kepada Tuhan. Maka Dia akan mendengarkan segala doa-doa kita. Datang ke gereja karena Dia adalah jawaban atas setiap masalah kehidupan kita. Yang ketiga, menjalani kehidupan, mengikat janji-janjinya pada hati, pikiran, dan kehidupan kita sehari-hari. Yang ingin saya tekankan di sini, saudara, lakukanlah hal ini, maka semua pengharapanmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Sebab itu janji Tuhan untuk kita yang kita terima di dalam setiap firman-Nya bagi kita. Percayalah, janji Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Hal yang kedua, saudara, lewati badai persoalan. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti burung Raja Wali memandang persoalan itu dari ketinggian. Sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi justru terbang lebih tinggi, melewati badai persoalan. Itu artinya menghadapi, bertahan, dan menemukan solusi di tengah-tengah kesulitan atau cobaan hidup yang sangat berat tentunya bagi kita. Bukan hanya menunggu masalah berlalu, melainkan belajar bagaimana kita bertahan, mencari jalan keluar, dan menemukan kekuatan serta kedewasaan di dalam persoalan tersebut. Sambil tetap maju dengan harapan untuk melewati badai persoalan, kita akan menjadi orang yang percaya, tentunya yang tangguh, cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan kita akan terus diperbaharui melalui tantangan dan ketidakpastian
kita berharap kepada Tuhan, kita akan melewati badai persoalan itu. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti hal ini mengatakan bahwa Allah bekerja melalui peristiwa baik maupun buruk, termasuk tantangan dan cobaan, untuk membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, dan tentunya memimpin umatnya kepada tujuan akhirnya. Bukan berarti segala sesuatu itu baik dengan sendirinya. Kunci untuk mengalami janji ini adalah dengan mengasihi Tuhan melalui ketaatan. Ketaatan kita di dalam berdoa, ketaatan kita untuk selalu datang beribadah, yang memungkinkan kita untuk melihat karyanya dalam setiap situasi. Dan janji yang besar bagi mereka yang menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui ketaatan firman-Nya. Saya yakin dan percaya kalau saudara melakukan ketaatan, janji-janji itu akan digenapi oleh kita. Amin. Lalu apa janji-janji yang bersyarat ini? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ini menegaskan bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kendali atau campur tangan dari Allah. Segalanya baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau dalam keadaan kita yang sulit, itu sedang digunakan untuk tujuan Allah agar kita dapat memuliakan nama-Nya. Janji yang besar berikutnya bukan berarti segala sesuatu itu baik. Penting untuk memahami bahwa ini tidak mengatakan semua hal yang terjadi itu baik, tetapi Allah dapat menggunakan peristiwa yang tidak baik untuk kita, seperti kesulitan-kesulitan hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita, penderitaan-penderitaan hidup kita, ataupun bahkan kejahatan-kejahatan kita. Ini untuk membawa kebaikan yang tentunya lebih besar untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Dari berikutnya, untuk kebaikan yang lebih besar, Allah menggunakan tantangan untuk membentuk karakter, seperti mengajarkan kesabaran, atau kita harus mengasihi musuh kita. Ini adalah proses penyempurnaan diri yang bertujuan untuk menguatkan iman kita
syarat untuk mengasihi dan terpanggil. Janji ini berlaku bagi mereka yang mengasihi Allah dan tentunya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketaatan dan firman-Nya itu adalah bukti kasih kita kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, ketaatan pada firman ini adalah bukti kasih kita kepada Allah. Fokus pada harapan dan iman ini memberikan harapan dan kekuatan di tengah-tengah kesulitan kita, dengan mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan pertolongan. Hal ini mendorong kita untuk tetap setia dan tidak berharap pada manusia, tetapi hanyalah berharap kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan adanya tujuan dari Allah yang mendasari hidup bagi orang-orang percaya. Konteksnya yang lebih luas, ayat ini terhubung dengan keyakinan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan hidup akan menurut daging, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Yang ingin saya tekankan di sini, saudara, hal ini harus kita pahami bahwa sebagai janji bahwa Allah akan menggunakan segala keadaan atau kebaikan bagi orang-orang percaya. Bukan setiap peristiwa memiliki alasan, tetapi bahwa Allah aktif bekerja di dalamnya. Mari, ketika ada badai, janganlah kita menjauhinya. Mari kita lewati bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan keluar sebagai pemenang bagi Tuhan, dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Percayalah, janjinya tidak akan mengecewakan bagi kita. Meskipun kita menghadapi masalah penghidupan kita, Dia mempunyai rencana yang indah untuk mempermuliakan nama-Nya melalui kita. Yang tiga, saudara, berlari kepada tujuan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pentingnya mengejar tujuan rohani, melupakan kegagalan atau keberhasilan masa lalu, terus melangkah maju untuk menuju tujuan rohani dengan terus fokus pada hadiah surgawi yang dijanjikan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini menginspirasikan semangat untuk berlari dalam perlombaan iman dengan suatu tekad, yaitu melupakan kegagalan atau keberhasilan di masa lalu dan selalu mengarahkan diri pada tujuan akhir yang mulia.
Lalu bagaimana untuk mengarahkan diri kita pada tujuan akhir itu? Yang pertama, melupakan masa lalu. Rasul Paulus menekankan pentingnya melupakan apa yang telah di belakangmu, yang berarti melepaskan kesalahan, kegagalan, atau bahkan pencapaian di masa lalu agar tidak menghalangi kita dalam setiap langkah di masa depan kita. Hilangkan pikiran-pikiran yang lalu, fokus pada arah kita, masa depan kita. Yang kedua, berfokus pada masa depan. Sebaliknya kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, yaitu tujuan rohani yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Yang ketiga, tekad untuk mencapai tujuan. Aku berlari-lari kepada tujuan. Ini menggambarkan upaya yang sungguh-sungguh dan penuh tekad untuk mencapai akhir dari perlombaan iman. Artinya, sampai akhir pun kita percaya Tuhan adalah penyelamat kita. Amin. Hadiah panggilan surgawi, tujuan akhir dan hadiah yang dikejar bukanlah sesuatu duniawi, melainkan adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga. Contoh perlombaan. Ayat ini menggunakan analogi seorang pelari yang terus berlari menuju garis finish. Untuk memenangkan hadiah, ini mengibaratkan hidup sebagai perlombaan iman yang membutuhkan fokus dan tentunya kerja keras kita. Lalu apa penerapannya dalam kehidupan kita? Satu, melepaskan diri dari penyesalan. Jangan biarkan rasa bersalah atas kejadian masa-masa lalu kita untuk menghalangi langkah-langkah kita. Lepaskan dan terimalah pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, jangan terjebak dalam kesuksesan. Jangan biarkan keberhasilan di masa lalu itu membuat diri kita menjadi sombong, tinggi hati, puas, atau berhenti berusaha. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesuksesan, hidup kita menjadi sombong, malas datang beribadah, bahwa kita sudah kaya diberkati Tuhan. Tapi saya katakan, saat kita datang beribadah, itu menunjukkan kasih kesetiaan kita kepada Allah. Amin. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah kita untuk datang beribadah. Ini adalah menunjukkan kesetiaan kita.
kita tetap harus selalu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah, Dia akan menyertai kita selalu. Yang berikutnya, tetapkan tujuan rohani. Fokuskan energi dan usaha saudara pada hal-hal yang kekal dan telah Allah jadikan untuk kita. Terus berusaha kejar panggilan Tuhan dengan segenap hati kita, seperti seorang pelari yang tidak akan menyerah sampai pada garis finish. Ketekunan perjalanan ini membutuhkan ketekunan. Jangan menyerah saat kita menghadapi tantangan, tetapi teruslah berusaha maju dan berjalan bersama Tuhan. Kita akan mencapai garis finish dengan sukacita dari surga. Ini adalah tindakan sikap untuk pengejaran yang penuh semangat. Dalam kata Yunani dikatakan diako, berarti mengejar atau menekan untuk maju. Hidup Kristen adalah sebuah gerakan maju, bukan keadaan terhenti. Kita didorong untuk terus maju dalam perjalanan rohani kita. Tujuan utama kita bukanlah hal-hal duniawi, tetapi hadiah yang dijanjikan, pengenalan yang lebih dalam akan Kristus, akan kedewasaan rohani kita, dan kehidupan kita, kehidupan kekal kita bersama dengan Allah. Ini adalah panggilan yang berasal dari Allah dan bukan hasil usaha manusia semata. Ini adalah ajakan saya untuk hidup dengan fokus yang tajam dan tekad yang membara untuk mencapai tujuan tertinggi yang Allah sediakan bagi kita dalam Kristus Yesus, untuk terbang tinggi bagaikan Raja Wali di angkasa, di atas segala kehidupan kekal kita. Kita akan selalu memiliki kekuatan yang terus diperbaharui karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Itulah tujuan kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Kira-kira di tahun 1982 saya mendapatkan sambatan dari salah satu pegawai saya. Saat itu sahabatnya membutuhkan dana segera dan sudah berusaha pada salah satu bank. Namun pada waktu itu prosesnya tidak berjalan dengan lancar. Berbeda dengan tahun sekarang ya. Sekarang pun kalau saudara utang kemana-mana pun gampang, bahkan dengan ojol pun juga bisa. Tapi pada waktu itu susah saudara. Tahun 1982. Singkat cerita, saya pinjami uang tersebut dengan jaminan sertifikat tanah. Waktu berjalan hingga kira-kira
1 bulan yang lalu, saya menemukan sertifikat tanah tersebut. Dan entah kenapa saya berusaha untuk mencari pemilik sertifikat itu. Saya biasanya kalau kayak begini itu tidak pernah gagas, muka kumpul gitu. Tapi tiba-tiba kok saya tuh buka-buka lemari tentang sertifikat itu. Ketemu untuk mencari pemilik sertifikat itu, tetapi kedua orang tersebut, yaitu mantan pegawai saya, juga sahabatnya itu yang memiliki sertifikat tanah tersebut, sudah almarhum. Dari cerita ahli waris keluarga tersebut, mereka bermaksud mengurus sertifikat baru. Tapi entah mengapa ada kendala, hingga prosesnya tidak berhasil. Ketika proses penyelesaian ganti rugi sebagai ahli waris itu kepada saya, artinya saya datangi, saya tanya persoalannya bagaimana untuk menyelesaikan sertifikat tanah ini dan sebagainya. Dan mereka bercerita, saudara, pada waktu mereka berusaha untuk mencari sertifikat baru tersebut, mereka ahli waris dari keluarga ini juga orang beriman kepada Tuhan. Dia rupa-rupanya berusaha melalui doa dan pengharapan kepada Allah. Mereka menempuh mencari sertifikat baru dan sebagainya, tidak berhasil. Dan secara kebetulan, bukan secara kebetulan, saya saat itu kenapa kok bisa mengejar-ngejar orang tersebut untuk mencari dan mendapatkan orang tersebut? Saya katakan, ini adalah jawaban Tuhan yang luar biasa. Ketika kami dipertemukan tersebut, mengapa saya mengejar orang tersebut pada saya tidak pernah menggagas masalah ini? Tapi dia melalui doa-doanya dan saya merasa digerakkan untuk menyelesaikan tanah ini. Dan dia memberikan ganti rugi. Pada waktu itu, saudara, uang yang saya pinjamkan itu 2 juta. Saya katakan kepada keluarga, saya tidak menuntut uang itu sebesar berapa. Saya cuma menggambarkan uang 2 juta di tahun 1982 itu kalau dibelikan emas sudah 2 on. Dan itu kalau pada waktu itu harga sepeda motor cuma hampir sekitar 200.000. Dah sekarang kamu pikirin diri harga kayak gitu. Saya tidak berharap menekan dia untuk mengembalikan uang tersebut, tapi dengan kerelaan hatimu. Kalau Tuhan memberikan petunjuk, kamu pun juga bisa memberikan petunjuk bagaimana engkau akan mengembalikan uang tersebut. Saya ingin mengatakan, saudara, apapun persoalan, masalah, rintangan, percayalah dengan kekuatan doa dan iman
waktunya Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Percayalah, segala persoalan yang kau hadapi saat ini, berdoalah dan percayalah iman bahwa Dia akan membuka jalan untuk kita. Sebagai penutup, 3 hal ini untuk kita agar memiliki kekuatan yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan untuk melewati badai persoalan, berlari kepada tujuan dari Allah. Sebagai ayat penutup, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Untuk memasuki tahun 2026 ini, bukan sekadar angka baru di kalender. Ia adalah simbol dari harapan, peluang, dan tekad untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, satu hal yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi segala badai kehidupan kita. Mari saya mengajak saudara sambut tahun ini dengan hati terbuka, semangat membara, dan tekad untuk tumbuh lebih baik. Tetaplah tinggal tenang sekalipun ada tantangan, karena Allah ada di pihak kita. Dia membawa kita untuk terbang tinggi seperti Raja Wali, dan kita yakin bahwa Allah pegang kendali atas segala sesuatu di hadapan kita di tahun 2026 ini. Kita belajar berjalan dengan Dia dan bersama dengan Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan dan kehidupan kekal kita. Amin. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan kekuatan di hidupmu.
tetapi biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami agar kami dapat menerima segala berkat dari firman-Mu pagi ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Ajaib kau Tuhan, berkuasa. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Ustaz untuk pelayanannya. Tuhan memberkati, luar biasa. Kita disemangatkan bagaikan raja wali. Amin. Terbang tinggi. Ada pik-pik ya. Ini burung pret. Saya dulu juga nggak ngerti gitu. Pik-pik masanya terbang. Burung pret ternyata ya. Oh, raja wali itu terbangnya begini. Gitu ya. Saya rasa apa? Akan saya juga sama naik. Makin tinggi. Makin kita naik tinggi, makin masalah itu kecil di bawah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, teman pada berjalan sesuai dengan jadwal kita. Nanti besok hari Minggu kita akan masuk minggu ketiga dan kita stopnya besok ketik ya. Oke, bebas saja ya. Ya, bebas dulu. Ketik bebas untuk pengurus. Lalu kemudian puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kemarin pengurus sudah mengevaluasi untuk Natal kita dan salah satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama untuk nanti yang akan datang Paskah, kita akan masuk Paskah itu sebentar lagi nih layar bukan hari ini kita start mulai untuk persiapan Paskah nanti bulan Maret karena April kita akan raya Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, besok Paskah selesai ibadah acara, jangan cepat-cepat bubar dulu. Ya, itu yang dilupakan sudah. Kalau nggak salah ingat tuh 2 tahun ini dilupakan. Jadi kumpul dulu semua kita foto bersama. Ini 2 tahun yang dilupakan. Ya, jadi ya tetap ada kalau pengurus masih ada. Yang lainnya kumpul dulu ya, jangan bubar dulu. Makanya kemarin dibicarakan besok nggak usah makan dulu, foto sih karena makan hilang. Puji Tuhan, itu untuk diingatkan kita bersama. Jadi kita nanti akan start mulai persiapan bulan Maret. Baik, puji Tuhan, tidak ada hal yang lain. Nanti hari Sabtu kita ada PRBK jam 4 sore dan hari Minggu kita ibadah pagi jam 7 pagi. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang hadir? Ya ada. Silakan maju ke depan. Siji toh, loro. Jangan bawa. Depan Bu, tengah Bu. Yang pinggir lah mesinnya kalau tengah. Ya, kita doakan buat Pak Dania dan Bu Esther. Ada yang lain? Yang lain nggak mau itu Pak Bu. Ada juga ada. Nak tututi Bu. Ada belum nyampe. Nak tututi gitu. Ini suami istri ulang tahun podo, tahunnya podo. Dong ayat. Podo iya. Ya wis aku dewe. Aku puji Tuhan, podo-podo setia dengan Tuhan. Ya, berdiri sama-sama Pak Gembala, Pak Rusam, tolong didoakan.
Pak Daniel dan Bu Esther yang kami kasihi, engkau sudah diteguhkan menjadi pasangan ideal yang terus-menerus dalam satu sinergi yang kokoh menjadi satu tubuh yang kompak, terus dipakai Tuhan dengan kekuatan kuasanya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal usia, tidak mengenal tantangan apapun yang engkau hadapi. Engkau diteguhkan dan ditetapkan Tuhan untuk masuk menerobos dengan kemuliaannya dan mengalami kuasa kasih karunia, dan Tuhan menjadikan kalian tangannya yang terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kemuliaan Tuhan. Milikilah hati sebesar hati Tuhan yang penuh kasih. Sehingga apapun keadaan tidak menghalangi engkau untuk melakukan kebajikan yang Tuhan sudah siapkan dan arahkan engkau untuk melakukannya dengan berhasil. Tuhan memberi jamahan tangannya yang kuasa menjamah setiap organ tubuhmu yang sudah dimakan usia, tetapi tidak pernah dimakan oleh iman yang lemah. Karena Tuhan terus teguhkan dan menjamah setiap organ tubuhmu sempurna, tetap kuat untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat walafiat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati keturunanmu, baik generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan anugerah Tuhan, sehingga seluruh keturunanmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Apa yang masih menjadi kerinduanmu, Tuhan akan memberikan pada waktunya yang tepat. Tapi siapkan hatimu, karena Tuhan bisa bekerja sekonyong-konyong sesuai dengan firman-Nya minggu kemarin. Siap kapanpun Tuhan menjawab dan menganugerahkan, sehingga engkau tanggap dan terus bergerak maju memuliakan nama Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun. Kalau ini tidak jadi meluap. Selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Puji Tuhan, mari kita tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini untuk kembali ke tempat kita masing-masing sebagai utusan duta dari Tuhan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah lingkunganmu, masyarakat, pekerjaan, sekolah, dimanapun engkau ditaruh Tuhan. Dengan terima berkat dan perlindungan Tuhan serta kuasa-Nya, maka engkau akan menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan wibawa, penuh dengan otoritas. Tuhan akan terus menopang engkau dengan tangan-Nya yang kuat. Amin. Sehingga engkau tetap teguh berdiri pada
akhir zaman ini akan banyak yang digoncangkan, tetapi engkau ditetapkan untuk tak tergoncangkan. Amin. Dan terus melakukan tergenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam waktu yang sudah ditetapkan bagi kalian masing-masing. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang tetap. Amin. Dan Tuhan punya rencana aku dalam hidup. Anak-anak remaja bergeraklah terus dalam kasih mula-mulanya. Engkau menjadi generasi yang dipakai Tuhan, menjadi kekuatan dan penerus tubuh Kristus dalam pelayanan di tempat ini. Dan kasih mula-mula yang engkau sedang nikmati saat ini, masukilah dengan penuh sukacita. Keluarga yang mendukung anak-anakmu yang masih remaja ini, Tuhan memberkati kalian sebagai orang tua yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dukung anak-anakmu untuk terus ada dalam gerakan Roh Kudus, menyatakan kehendaknya dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati Pak Rustan untuk dipakai Tuhan terus untuk melayani dimanapun Tuhan panggil, melalui jemaat-jemaat yang tergerak dan siap untuk dibangun melalui pelayananmu. Dimanapun engkau pergi melayani, Tuhan membuat langkah kakimu indah, karena engkau membawa Injil kemana-mana. Sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama